Assalamualaikum adik-adik semuanya. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan reaksi elektrolisis kan? Sekarang akan dijelaskan proses yang terjadi pada sel elektrolisis. Simak baik-baik ya. Adik-adik semuanya, pada video yang ini kan sudah dijelaskan bahwasanya pada sel elektrolisis terjadi suatu kompetisi spesies yang ada pada katoda maupun yang ada pada anoda kan. Yang namanya kompetisi pasti ada cara penilaiannya kan. Kalau dalam elektrolisis cara penilaiannya atau ngasih skornya itu dengan menentukan harga potensial reduksi maupun harga potensial oksidasi pada masing-masing spesies. Karena masih mengacu pada aturan KRAO, yang mana pada katoda terjadi reaksi reduksi dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi, maka spesies yang menang untuk direduksi pada katoda adalah spesies yang memiliki potensial reduksi yang paling tinggi. Begitu juga yang ada pada anoda. Nah, pada anoda, spesies yang akan memenangkan kompetisi untuk melakukan reaksi oksidasi adalah spesies yang memiliki harga potensial oksidasi tertinggi. Ini dia adik-adik proses pergerakan molekul yang terjadi pada sel elektrolisis. Sesuai aturannya KRAO dan KNAP, maka yang kutub negatif merupakan katoda dan yang kutub positif merupakan anoda. Ketika sumber arus listrik dinyalakan, pada saat itulah terjadi perpisahan anion dan kation, di mana kationnya akan berkumpul di katoda, sedangkan anionnya akan berkumpul di anoda. Kalau sudah kumpul di tempatnya masing-masing, dan jika yang kumpul di katoda maupun di anoda itu lebih dari satu, maka pada saat inilah terjadi kompetisi. Kalau misalkan ada spesies yang menang kompetisi, maka yang menang di katoda akan menerima elektron dari lempeng katodanya, sedangkan yang menang pada anoda akan melepaskan elektron menuju lempeng anodanya. Pada saat inilah akan terjadi pergerakan elektron, bukan? Proses penerimaan elektron pada katoda ini dinamakan dengan reaksi reduksi, sedangkan proses pelepasan elektron yang ada pada anoda disebut dengan reaksi oksidasi. Nah adik-adik, untuk memperdalam pemahaman kalian, kali ini akan aku kasih contoh kompetisinya. Yang pertama adalah jika fasenya adalah larutan dengan elektrode iner. Yang kedua jika fasenya larutan tapi dengan elektrodenya tidak iner. Kemudian jika fasenya lemburan tapi dengan elektrode iner. Oke, simak baik-baik ya. Adik-adik, kali ini akan dibahas peristiwa elektrolisis di mana fasenya adalah larutan dengan elektrode yang iner. Contohnya aku pakai larutan K2SO4 dengan elektrode karbon ya. Seperti biasanya kita ionisasikan dulu K2SO4-nya ya menjadi 2K+ ditambah SO4 2-. Perlu kalian ingat adik-adik bahwasanya yang namanya larutan itu pasti ada airnya. Penjelasan kenapa kok harus ada airnya, kalian lihat video yang ini ya. Karena ada pengertian larutan itu apa. Nah, ketika sumber arus listrik dinyalakan, maka K+ akan berjalan ke katoda, sedangkan SO4 2- akan berjalan ke anoda. Dari sana dapat kelihatan bahwasannya yang berkompetisi di katoda adalah K+ dan H2O, sedangkan yang berkompetisi di anoda adalah air, SO4 2- dan atom C. Ibaratnya ada dua anak yang berkompetisi pada cerdas cermat, yang satu namanya K+, yang satu namanya H2O. Karena kita mengacu pada aturan KRAO, maka pada kompetisi kali ini dicari yang paling mudah tereduksi. Jika dibandingkan antara reaksi H2O dan reaksi K dengan harga potensial reduksi masing-masing, maka spesies yang paling mudah tereduksi adalah spesies yang memiliki potensial reduksi paling tinggi atau paling positif. Maka dari itu yang keluar menjadi pemenangnya adalah H2O.
Ibarat ada 3 anak yang ikut kompetisi cerdas cermat, yang satu namanya H2O, kemudian SO42- sama C. Karena C inet, maka dia didiskualifikasi di kompetisi. Nah, yang berkompetisi tinggal SO4 sama H2O aja. Karena mengikuti aturan KRAO, maka pada anoda ini yang menang adalah yang paling mudah teroksidasi atau nilai potensial oksidasinya yang tertinggi. Dengan reaksi SO4 seperti ini dan H2O seperti ini, maka di sana terlihat bahwasanya potensi oksidasi yang tertinggi adalah miliknya H2O. Maka dari itu H2O keluar sebagai pemenangnya. Jadi kesimpulannya, reaksi elektrolisisnya adalah 6H2O menjadi 4H+, ditambah O2, ditambah 2H2, ditambah 4OH-. Oke adik-adik, sekarang akan dibahas peristiwa elektrolisis jika fasenya adalah larutan dan elektrodenya tidak inert. Contoh larutan yang aku pakai adalah CuSO4 dengan elektrode Cu ya. Seperti biasanya, ionisasikan dulu CuSO4-nya menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Ingat, kalau misalkan namanya larutan, pasti ada molekul airnya ya. Dengan Cu merupakan anodanya. Ketika sumber arus listrik dinyalakan, maka akan terjadi perpisahan anion dan kation, di mana Cu2+ akan mengarah ke katoda dan SO4 2- akan mengarah ke anoda. Di sana kelihatan pada katoda akan terjadi kompetisi antara H2O dan Cu2+, sedangkan pada anoda akan terjadi kompetisi antara air, SO4 2- dan Cu. Ibarat ada 2 anak yang mengikuti kompetisi cerdas cermat, yang satu namanya H2O dan yang satu lagi namanya Cu. Sesuai dengan aturan KRAO, maka pada katoda dicari spesies yang paling mudah tereduksi. Dengan reaksi H2O seperti ini dan Cu yang seperti ini, maka dapat diketahui bahwasanya potensial reduksi yang paling tinggi adalah punyanya Cu. Maka dari itu Cu yang keluar sebagai pemenangnya. Ibaratnya ada 3 anak ikut kompetisi cerdas cermat, yang satu namanya Cu, yang satu namanya SO4, dan yang satu namanya H2O. Karena Cu itu bukan inert, maka dia masih ikut berpartisipasi dalam kompetisi. Karena mengacu pada aturan KRAO, maka spesies yang akan teroksidasi adalah spesies yang memiliki potensial oksidasi yang tinggi. Dengan reaksi SO4 yang seperti ini dan reaksi H2O yang seperti ini, kemudian ada lagi reaksi Cu yang seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya spesies yang memiliki potensial tertinggi adalah Cu. Maka dari itu Cu yang akan keluar sebagai pemenangnya. Kesimpulannya, reaksi selnya akan menjadi seperti itu ya. Mungkin beberapa dari kalian akan menanyakan, kok reaksi selnya dari Cu padat menjadi padat? Akan tetapi faktanya memang begitu. Kalau misalkan kalian membuka kembali bab stoikiometri larutan, maka pada reaksi ion untuk fase padat tidak bisa saling mengurangi atau tidak bisa saling mencoret. Maka dari itulah reaksi sel elektrolisis yang terjadi adalah dari Cu padat menjadi Cu padat lagi. Oke adik-adik, kali ini akan dibahas di mana fasenya adalah leburan dengan elektrode inert. Contohnya adalah leburan CaCl2 dengan elektrode Au. Langkahnya adalah kalian ionisasikan dulu. CaCl2 diionisasikan menjadi Ca2+ ditambah 2Cl- kan? Pada saat sumber arus listrik dinyalakan, maka akan terjadi perpisahan anion dan kation kan? Di mana Ca2+ akan mengarah ke katoda dan 2Cl- akan mengarah ke anoda. Nah, setelah berkumpul di katoda, kita lihat ternyata molekul yang akan berkompetisi pada katoda adalah Ca2+ aja. Sedangkan yang akan berkumpul di anoda ada 2 jenis, yaitu Cl- dan Au. Ibaratnya kalau ada kompetisi cerdas cermat, nah yang ikut itu cuma satu anak namanya Ca aja. Karena yang ikut cuma dia doang, jadi ya dia pasti menang dong. Setelah dia menang, maka dia akan membentuk reaksi di katoda seperti ini.
Ibaratnya dalam sebuah kompetisi cerdas cermat, pesertanya ada dua, yaitu anak yang bernama CL dan AU. Karena AU inert, maka dia nggak bisa ikut lomba. Jadi langsung aja yang CL menjadi pemenangnya. Setelah CL menang, maka dia akan bereaksi seperti ini. Maka reaksi elektrolisis yang terjadi kali ini seperti ini. Alhamdulillah adik-adik, akhirnya penjelasan tentang proses pergerakan molekul pada sel elektrolisis sudah selesai dibahas ya. Semoga ilmu yang disampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya ya. Dadah!